min kitab Asy-Syifa' Is-Saqim bil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin. Idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbil qiblah wala yuwalliha dhahrahu walakin syarriku aw gharribu. Kalau kau ke kamar mandi, baik ketika BAB atau buang air kecil atau buang air besar, fala yastaqbil qiblah, jangan menghadap kiblat. Jadi kalau engkau buang air kecil, buang air besar, khususnya kalau di lapangan ya, atau di hutan atau di mana ketika kita itu jalan nggak ada kamar mandi, jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Jangan. Hukumnya apa? Haram kalau di tanah lapang. Tapi kalau masuk kamar mandi, terus kemudian kita kencing atau kita berak menghadap kiblat, ulama masih mengatakan khilaful aula. Ada yang mengatakan makruh, jangan. Ya, tapi kalau di tempat umum hukumnya. Kemudian walakin syarriku aw gharibu. Begitu juga enggak boleh menghadap matahari. Nanti dilarang kencing ngadep matahari. Loh ya apa kesal kencing matahari? Ya, kencingnya turun ya. Nah, berarti ketika terbenam dan ketika terbit. Syarriku aw gharribu, bawa ke timur, bawa ke barat, jangan dihadapkan ke Ka'bah atau kiblat. Jadi kalau kita di kamar mandi itu mestinya tidak perlu ngadep kiblat. Memalingkan dari kiblat, memadep kiblat pun tidak apa-apa. Tapi jadi tadi itu ada ulama memakruhkan, ada yang mengatakan khilaful aula. Jangan, al-afdal ente jangan menghadap kiblat walaupun fil mu'ad itu kamar mandi itu. Tapi yang dibicarakan ini kalau di sawah, ente kencing di jalan, di sawah itu jangan madhep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Syarriku aw gharibu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Sahih rawahul Baihaqi. Allah itu kadang kalau cinta kepada hambanya diuji, hadirin. Jadi kemungkinan Allah itu kalau mau ngangkat derajat kita itu diuji. Ada yang ujiannya harta, ada yang ujiannya jabatan, ada yang ujiannya anak, istri, macam-macam. Ya. Ada yang ujiannya suami, itu yang paling banyak itu kelihatannya. Ya. Anaknya kena narkoba, ujian macam-macam. Allah kalau suka dengan sekelompok atau seorang hambanya diuji. Jadi kalau kita diuji itu jangan terus suudzon sama Allah. Allah pengen ente malam nangis minta sama Allah. Ya Allah seneng. Kan Allah yuhibbu min ibadihil mulihin. Ya Allah, ini seneng sama kita. Nah, tapi yang dapat ujian dari hamba yang dicintainya pasti yang soleh. Itu baru idza ahabballahu abdan au qauman ibtala. Karena bala itu kalau buat orang ahli ibadah itu naik derajat itu. Tapi kalau orang yang tidak ahli ibadah, cubit itu supaya ibadah. Kalau orang yang dibenci sama Allah, azab itu. Jadi kalau ente dapat musibah, waliyadzubillah, lau sama Allah ente dapat musibah, sepeda motor nabrak der. Ada 3 macam itu. Ente dicintai Allah, diuji supaya derajat ente naik. Bisa jadi. Atau ente dicubit karena ente mulai nakal. Mulai males ibadah, mulai ini. Atau Allah benci sama kau dan kau diazab. Macam-macam. Yang namanya musibah itu. Idza asbahta mu'afa fi jasadik aminan fi sirbik inda ka qaut yaumika fa'ala dunya wa ahliha al-afa. Dalam hadis yang lain mengatakan idza asbaha minkum mu'afan fi jasadi aminan fi sirbih wa inda hugud yaumih ya faka'annaha dunya faka'annaha hazati dunya bihadzafiriha, kurang lebih ini rawahu Baihaqi.
Barang siapa yang bangun tidur dalam keadaan jasadnya sehat. Barang siapa yang bangun tidur dalam keadaan aman perjalanannya, mau ke sana-sana, mau ke sana aman, mau ke sini aman. Dalam riwayat sirbin itu rumahnya aman, rumahnya ya. Ini. Man asbaha minkum aminan fi sirbi. Sirb itu torik. Juga wasirib itu manzil tahtal ard. Nah, itu rumah. Ya. Barang siapa yang bangun dalam keadaan jasadnya sehat walafiat, tidak sakit, kemudian rumahnya aman, jalanannya aman, dan punya makan buat sehari. Buat punya yang bisa dimakan sehari. Faka'annaha au fa'ala dunya wa alihal afa. Wis kayak punya dunia dan segala isinya. Ini hadis ya. Betul-betul mengajak kita itu berpikir panjang. Karena enggak sedikit saudara-saudara kita yang di negeri Arab diracuni untuk demo menggulingkan pemerintah ini semuanya. Padahal dulunya pemerintah zalim itu sudah bisa membuat ini. Bangun tidur sehat badannya, makan cari ya gampang, kemudian mau kemana-mana naik mobil ya aman, semuanya bisa. Iya. Nggak puas, maunya digulingkan sekarang gulingkan. Sekarang asbaha taib jasadu. Perang terus sama teman-teman. Ya. Aminan fisir pindah aman. Tidur mbek mikir no bom ndak iki. Jedul. Ya. Wa indahu qut yaumih kelaparan. Itu ibarat bahwa ini loh, hati-hati. Pikir panjang kalau mau berbuat apapun itu. Kita kalau punya pemimpin yang zalim diingetin, ditegur terus. Ya. Enggak kita caci maki tapi kita tegur, kita ingetin terus dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, didoakan. Jadi kalau ente punya pemimpin zalim, ingetin, nasehatin, doain. Nek sing ndak mempan mesti ndongakno cepet mate mari wis. Daripada ngurutin dunya. Intinya seperti itu. Nah kan, loh Ustaz boleh doakan mati itu? Boleh enggak kita doakan, ya Allah orang-orang zalim ini cepat mati, boleh enggak? Allahumma afina wal tufina wahfadna wansurna farrij 'anna wal muslimin. Allahumma kfina wa iyyahum jami'an syarra masaib dunya waddin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salahul. Allahumma la tuhlikna wa wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Ya Allah, binasakan orang yang dengan kebinasaannya salahul muslimin. Tidak boleh saya doakan kalau, tapi kan tidak langsung tak dongakno halak kabeh ngono ndak. Dinasehati di ini wis tak bisa. Allahumma hlikna man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Binasakan ya Rabb. Ya. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.